5 tips and trick agar skripsi kalian cepat selesai dari Unerbus. Oke, tips yang pertama adalah nawaitu gusla, artinya niat. Bukakanlah hati kalian dengan niat yang baik, niat yang tulus, yang sepenuh hati untuk mengerjakan skripsi. Dan ingat orang tua, ya kan, dibalik iya kalau kalian bayar kuliah duit sendiri. Kalau duit orang tua kan susah ya berabe ya gitu. Jadi niat aku mau selesai skripsi biar bisa hedon gitu. Niat balik masing-masing kan. Niat balik masing-masing. Aku niat selesai skripsi, mau kerja, ya terserah tuh niat uh, sesuai kalian aja, yang penting niat nih. Terus yang kedua adalah, sudah pasti kalian udah sering dengar ya kan, sering dengar sama petuah-petuah bahagia zaman dulu, kalau mau cepet selesai skripsi deketin dosen. PDKT maksudnya. Enggak PDKT, maksudnya tuh ya emang deket secara personal, enggak ya deket lah, pokoknya deketin aja dosen kalian gitu, ajak ngobrol. Kalau misalkan maksudnya nggak usah langsung dua arah gitu, misalkan di kelas gitu kan, di kelas terus kalian show up aja gitu, jadi murid paling aktif ya kan, si paling aktif, si paling nanya gitu ya kan. Nah itu mudah di notice dosen. Kalau udah di notice dosen baru kalian deketin secara personal gitu, ajakin makan. Enggak, canda pak, jangan ditiru ya guys. Gitu, enggak aja, jangan ditiru, maksudnya ajakin ngobrol aja gitu. Kalau misalkan ada mau judul skripsi ini ya kan, konsul aja gitu. Karena kalau di kampusku sendiri tuh kalau misalkan konsul judul tuh nggak mesti sama dosen pembimbing sebenarnya. Jadi kalian tuh bebas gitu mau konsul sama yang siapa, terus tapi nanti kan keputusan mutlaknya tetap ada di dosen pembimbing. Nah, ketin aja terus jadi ketua kelas ya, jadi caper. Enggak, tapi serius, kalian aktif di kelas terus sering-sering nanya gitu. Tapi deketin dosennya jangan dari mau skripsi, deketinnya itu dari semester 1, dari maba. Kalian udah caper aja. Udah show up gitu. Penting, beneran penting. Karena aku setelah menyadari itu, setelah menjadi mahasiswa semester akhir, aku telat menyadarinya bahwa mendekati dosen itu adalah hal yang penting. Untung bos kerjaanku dulu adalah dosenku sendiri. Plot twistnya ya, jadi aku agak deket gitu ya kan, agak deket, jadi agak gampang. Kalau mau gampangnya ya cari, mungkin ikut bisnis dosen kalian tuh. Nah ini penting ini untuk mengasah communication skill. Leadershipnya juga terasa di sini. Kalau bisa ya kan, bukannya wajib kalian ikut organisasi atau komunitas yang ada di kampus. Karena apa? Selain bisa dapat pacar, enggak. Pokoknya ikutin aja apapun kegiatan KM UKM yang ada di kampus kalian, karena itu bener, pertama itu communication skill sih, yang selama aku ikut organisasi itu yang paling diasah adalah communication skill. Bagaimana Anda membangun relasi dengan orang-orang sekitar. Kalau communication skill kalian udah bagus, berarti nanti komunikasi ke depannya juga sama orang-orang yang lain itu udah bagus. Karena di organisasi atau komunitas yang kalian ikuti itu banyak orang-orang random gitu ya kan, dari latar belakang yang berbeda, prodi yang berbeda, jurusan yang berbeda, fakultas yang berbeda. Mungkin tergantung komunitas apa yang kalian ikuti, itu akan membawa dampak yang bagus banget buat diri kalian gitu. Dan sana kalian siapa tahu kalian menemukan skill yang terpendam dari diri kalian. Contohnya kayak gue nggak tahu gue punya bakat MC, dan bakat MC itu terbentuk ketika aku ikut organisasi guys. Jadi kalau kalian organisasi itu nanti bakal ganggu kuliah. Bener sih. bener enggak. Sebenarnya kalau ditanya benar apa enggak itu balik ke diri masing-masing, manajemen diri masing-masing. Buktinya nih, kakak kelasku, cutting aku di organisasi, beliau ikut organisasi tapi kuliahnya juga oke, kuliahnya kumlot, beliau nggak pernah rekos, beliau selalu 24 full SKS, lulus kuliah tepat waktu,
tapi beliau juga jadi ketua umum di komunitas. Jadi maksudku bahwa itu mengganggu kuliah itu bullshit. Tapi dia aku bener. Enggak, tergantung dari kalian sih sebetulnya. Tergantung manajemen diri, manajemen waktu kalian seperti apa. Apakah kalian bisa manajemen itu dengan baik? Karena manajemen itu tidak gampang ya guys ya, tidak gampang. Makanya anak-anak yang kuliah di manajemen kalian keren, semoga bisa diterapkan ilmunya ya. Gitu, ikut organisasi atau komunitas, ketemu orang-orang banyak lah, pokoknya jangan malu gitu. Aku malu kak, aku soalnya kalau ketemu sama orang tuh suka gemeteran tangannya. Ya aku gitu juga, gitu. Aku dulu kayak gitu juga, kalau ngomong sama orang tuh pasti kayak gemeter, terus panas dingin. Sampai sekarang pun masih sering kena demam panggung. Apalagi kalau udah lama nggak ngomong, masih sering. Tapi cuma sih kayak misalkan teori gimana caranya bisa public speaking, bullshit. Nih aku pernah ikut workshop, semua teori-teori yang ada itu bullshit. Yang penting itu dikerjakan. Yang penting itu adalah praktek dan turun ke lapangan, dan kalian bakal terbiasa aja. Tadi kan aku ngomongin manajemen waktu. Ikut komunitas katanya mengganggu kuliah kalian ya. Enggak juga sih sebenarnya, enggak juga. Ini tergantung prioritas kalian. Nah, prioritas kalian tuh seperti apa sih? Kalian perlu breakdown dulu. Yang bener-bener prioritas dan butuh, bukan ingin ya. Bedakan kebutuhan dengan keinginan ya. Keinginan nafsu. Kalau secara kasar ya, keinginan itu adalah nafsu. Kalau kebutuhan ini memang what we needed in our life. Itu tuh berdampak buat long term di hidup kalian. Nah, pintar-pintar tuh memilih prioritas waktu kalian kemana, mau spend time-nya kemana, mau spare time-nya kemana, itu pilih. Kalau kalian mau misalkan kayak ikut organisasi, silahkan ikut ke organisasi, tapi bener-bener di manajemen gitu ya kan. Misalkan yang sampai buat kuliah terbengkalai. Kalau misalkan mau juga sambil pacaran sambil kuliah, nggak apa-apa, santai. Kalian bagi waktunya nanti, 50% nanti buat organisasi, 25%-nya pacar, terus 50%-nya kuliah. Termasuk manajemen waktu. Orang yang ngomong paling kenceng biasanya itu mereka nggak ngerjakan. Jadi mending do less talk more katanya. Do more talk less. Terus selain itu adalah kalian turutin kata dosen pembimbing kalian. Iya bener, karena dosen pembimbing itu adalah Tuhan. Waktu skripsi jangan sok tahu guys ya, jangan sok tahu skripsi ini seperti apa, karena mereka lah yang menjadi penentu kalian mau membawa skripsi kalian itu seperti apa, jenis penelitiannya seperti apa yang cocok. Kalian idealis boleh, tapi harus tetap realistis dan kehidupan. Misalkan dosen pembimbing kalian nyaranin kalian ambil judul ini, ya turutin aja, coba aja dulu gitu ya kan. Siapa tahu emang bener mudah, karena itu kejadian di temen gue guys. Kejadian iya ngajuin judul kayak gini, terus dosennya nggak cece, dikasih lah pilihannya sama dosen gitu kan. Adalah beberapa pilihan, dan akhirnya kata dosen ya, kalau kamu tetap ngambil judul ini, nanti kamu ikut aku penelitian ke desa aja. Terus kan itu makan waktu dia buat ngerjain. Terus pilihan keduanya adalah kamu pilih judul ini sudah aku sediakan, kamu tinggal tarik datanya, tapi kamu bisa cepet kelar. Iya kan, bicara realistisan hidup ya, jelas kan kamu memilih pilihan yang kedua. Ikutilah kata dosen pembimbing kalian. Udah dikasih judul bagus nih tentang apa seperti apa, terus kalian cuma nyari data-datanya, nanti nyari isi-isinya, udah kelar. Dan ternyata emang terbukti dikelar guys, beneran. Bahkan aku merasa tersakiti karena dia duluan, karena dia udah mau daftar sempro, aku belum, karena dia ngikutin apa kata dosen pembimbingnya. Dan dosen pembimbingnya itu sangat support guys ya, sangat mudah untuk ditemui ya. Dan seperti dosen-dosen yang katanya susah buat ditemui, kadang harus nunggu sehari dulu ya kan, kadang WA cuma di read doang atau bisa di blok gitu. Kalau kebanyakan nanya, ada yang enggak, sama sekali enggak. Jadi ikutin apa aja kata dosen pembimbing kalian. Tuh jangan dituruti yang apa kata beliau. Tapi kita harus tetap kritis, realistis. Udah copywriting banget belum, kritis dan realistis. Last is the key. The key. Jadi kunci dari semua kunci ya. Semua yang tadi itu bullshit. Kuncinya satu adalah kalian kerjakan aja udah. Kalian
kalian udah dapat judul, udah punya niat, ya udah kerjakan, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda seperti aku ya guys ya, jangan ditunda-tunda, kalian kerjakan aja. Nih kalau nyari data gampang, tinggal cari di internet. Udah banyak tuh jurnal-jurnal internasional, jurnal nasional yang kalian bisa tiru, bukan tiru sih, jadi referensi buat kalian. Kan dalam skripsi ada yang namanya judul serup, judul yang mirip kan, judul yang jadi referensi kalian minimal 10 kalau di kampus aku sih. Di kampus aku minimal harus nyari 10. Nah dari 10 itu bukan berarti nggak ada maksud, nggak ada meaning buat skripsi kalian tuh, biar kalian tuh gampang nyari datanya yang mirip-mirip, nyari teorinya, nyari metode penelitiannya seperti apa, latar belakangnya, kerangka berpikirnya, uji realitasnya seperti apa. Seperti itu, jadi intinya maunya dikerjakan. Kalau mas kerjakan aja joki. Kalau kalian punya uang joki aja guys. Aku punya teman kenalan buka jasa joki ya. Kuncinya itu adalah kalian kerjakan dengan sepenuh hati, mencurahkan isi pikiran, tenaga, hati kalian untuk mengerjakan skripsi. Percuma nih aku ngasih kalian advice yang banyak. Kalau skripsi itu harus yang baik, gini. Karena kata orang, memotivasi itu gampang, mengerjakan motivasi itu yang susah guys. Ingat ya, dikerjakan. Dan males, kalau males joki aja. Thanks. Disclaimer, ini adalah opini pribadi saya sebagai mahasiswa akhir yang belum mengerjakan. Betul, ini adalah opini pribadi saya yang sebagai mahasiswa akhir yang berusaha memotivasi mahasiswa akhir juga sih sebenarnya. Diri saya sendiri tidak termotivasi. Manusia emang suka gitu guys, suka memotivasi tapi dirinya sendiri tidak termotivasi. Jadi seperti itu ya guys ya, untuk beberapa tips and trick buat kalian cepet nyelesain skripsi. Kalau kalian merasa relate dengan apa yang aku bilang, silahkan komen. Kalau kalian mau nambahin silahkan komen juga. Jangan lupa subscribe kalau kalian merasa ini bermanfaat. Nggak merasa bermanfaat, unsubscribe juga nggak apa-apa sih. Karena manusia itu luput dari kekurangan ya. Jadi sekian, dan kita bakal bertemu lagi di konten-konten yang selanjutnya. Bye.